Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tani Sawit. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pemupukan kelapa sawit, kunci utama agar produksi tandan buah segar tetap tinggi dan stabil. Pemupukan sawit tidak bisa dilakukan sembarangan, harus disesuaikan dengan umur tanaman, kondisi tanah, dan kebutuhan unsur hara. Ada beberapa hal penting yang wajib diperhatikan. Pemupukan kelapa sawit dalam hal ini tidak bisa dilakukan sembarangan atau terus-menerus setiap hari diberi pupuk. Waktu pemupukan kelapa sawit biasanya dilakukan ketika curah hujannya kecil dan tidak boleh ketika sedang musim hujan. Pupuk yang baik sebaiknya dapat memperbaiki kemasaman tanah dan merangsang perakaran, sehingga proses pemupukan kelapa sawit bisa berjalan dengan baik. Pemupukan kelapa sawit merupakan salah satu proses yang sangat penting untuk mempertahankan produksi buah kelapa sawit. Pohon kelapa sawit ini berbuah sekitar 2 minggu sekali, atau dengan kata lain pemilik kebun kelapa sawit akan panen kelapa sawit setiap 2 minggu sekali. Perencanaan pelaksanaan pemupukan harus memperhatikan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Rekomendasi pemupukan tanaman kelapa sawit didasarkan pada prinsip 4T yaitu tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, dan tepat metode. Tepat jenis yaitu beberapa dasar pertimbangan yang digunakan dalam penentuan jenis pupuk antara lain umur tanaman, gejala defisiensi hara, kondisi lahan dan harga pupuk. Tepat dosis yaitu penentuan dosis pemupukan berdasarkan buku rekomendasi pemupukan yang dikeluarkan oleh pihak research. Dasar penyusunan dosis pemupukan adalah hasil analisa daun, jenis tanah, status hara, dan potensi produksi. Tepat waktu yaitu aplikasi pemupukan kebun dilakukan berdasarkan buku rekomendasi pemupukan. Tepat cara yaitu keefektifan dan efisiensi pemberian pupuk juga dipengaruhi oleh metode pupuk yang digunakan. Cara penaburan pupuk pada intinya diaplikasikan di daerah perakaran yang dominan menyerap hara. Cara dan tempat penaburan pupuk yang diaplikasikan berpengaruh terhadap persentasi pupuk yang diserap oleh tanaman. Selain itu sebagai petani kita juga memahami tentang jenis dan sifatnya yang dibedakan menjadi 2 macam yaitu pupuk makro adalah pupuk yang mengandung unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak, yaitu nitrogen, N, fosfor, P, kalium, K, dan magnesium, Mg. Pupuk mikro adalah pupuk yang mengandung unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit, yaitu boron, B, copper, Cu, zinc, Zn, dan ferrum, V. Pada umumnya kita hanya mengenal pupuk nitrogen, fosfor, kalium dan lainnya namun berdasarkan jenis haranya maka dapat kita bedakan menjadi 3 macam yaitu pupuk nitrogen adalah salah satu jenis pupuk yang populer di kalangan petani karena berfungsi untuk membantu pertumbuhan vegetatif tanaman. Yang perlu kita fahami, kandungan pupuk nitrogen pada setiap jenis pupuk itu berbeda-beda. Jadi penggunaannya akan sangat tergantung pada kadar nitrogen yang dibutuhkan berikut kadar nitrogen dalam 2 top pupuk nitrogen yang ada di pasaran. 1. Kandungan nitrogen dalam pupuk ZA, Zwavelzure amoniak, 20,5-21%. 2. Kandungan nitrogen dalam pupuk urea, CO, NH2, 46%. Gas amoniak dan gas asam arang. Selanjutnya fosfor memiliki fungsi penting untuk pernapasan tanaman, jadi membantu meningkatkan kekebalan terhadap hama dan penyakit. Pupuk fosfor kandungannya antara lain, 1. Kandungan fosfor dalam TSP, superfosfat tunggal, 46%. 2. Kandungan fosfor dalam SP36, 36%. 3. Kandungan fosfor dalam DS, superfosfat rangkap, 36-38I4. Kandungan fosfor dalam agropos, 25%. Dan yang terakhir adalah pupuk tunggal ketiga yang paling populer adalah pupuk kalium. Salah satu fungsi dari kalium adalah mengurangi kepekaan tanaman terhadap kekeringan. Kadar kalium yaitu 1. Kandungan kalium pada kalium klorida 80, KCl 80, 52-53%. 2. Kandungan kalium pada kalium klorida 90, KCl 90, 55-58%. 3. Kandungan kalium pada kalium sulfat 90, ZK 90, 49.